Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Kurniawan, NIM 2318149, kelas E, mata kuliah Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan membahas mengenai teknik konseling behavioral, yaitu pendekatan behavioral. Dalam pendekatan behavioral, kita akan membahas 3 poin. Yang pertama yaitu pengertian pendekatan behavioral. Yang kedua mengenai kekuatan dan kelemahan pendekatan behavioral. Dan yang ketiga mengenai teknik pendekatan behavioral. Pendekatan behavioral merupakan pendekatan yang sangat banyak kritikan. Akan tetapi pendekatan behavioralistik itu hingga sampai saat ini sangat dominan dalam penggunaan teknik konseling. Munculnya pendekatan behavioral bertujuan untuk mengurangi dominasi dari teori psikoanalisis yang memandang bahwa alam sadar manusia adalah yang paling dominan dalam mengatur perilaku manusia. Nama lain pendekatan behavioral itu bermacam-macam. Yang pertama, behaviorism. Yang kedua, behavior modification. Dan yang ketiga, behavior terapi. Dalam proses konseling, pendekatan behavioral merupakan suatu proses di mana konselor membantu konseli untuk belajar memecahkan masalah interpersonal, emosional, keputusan tertentu yang bertujuan ada perubahan perilaku pada konseli. Pendekatan behavioristik dalam konseling dipengaruhi oleh kelebihan dan perilaku konseli, jenis problematika, dan jenis penguatan yang dilakukan, dan orang lain yang memiliki arti tertentu bagi kehidupan konseli dalam perubahan perilakunya. Dan dalam pelaksanaannya pun, pendekatan behavioristik ini memiliki kontribusi yang cukup berarti dalam konseling dan juga psikoterapi. Konseling behavioral merupakan bentuk adaptasi dari aliran psikologi behavioristik yang menekankan perhatiannya pada perilaku yang nampak. Konseling behavioral sebagai model konseling yang memiliki pendekatan yang berorientasi pada perubahan perilaku menyimpang dengan menggunakan prinsip-prinsip belajar. Pendekatan behavioral bertujuan untuk menghilangkan tingkah laku yang salah sesuai dan membentuk tingkah laku yang baru. Karakteristik pendekatan behavioral yang dikemukakan oleh Eysenck adalah pendekatan tingkah laku yang satu, didasarkan pada teori yang dirumuskan secara tepat dan konsisten yang mengarah kepada kesimpulan yang dapat diuji. Yang kedua, berasal dari hasil penelaahan eksperimental yang secara khusus direncanakan untuk menguji teori-teori dan juga kesimpulannya. Ketiga, memandang simptom sebagai respon bersyarat yang tidak sesuai. Yang keempat, memandang simptom sebagai bukti adanya kekeliruan hasil belajar. Yang kelima, memandang simptom-simptom tingkah laku yang ditentukan oleh perbedaan individual yang terbentuk dari conditioning dan autonom sesuai dengan lingkungan masing-masing. Karakter yang keenam, menganggap penyembuhan gangguan neurotik sebagai pembentukan kebiasaan yang baru. Karakter yang ketujuh, menyembuhkan simptom secara langsung dengan cara menghilangkan respon bersyarat yang keliru dan membentuk respon bersyarat yang diharapkan. Karakter yang kedelapan, menganggap bahwa pertalian pribadi tidaklah esensial bagi penyembuhan gangguan neurotik sekalipun untuk hal-hal tertentu dan kadang-kadang diperlukan. Selanjutnya kita akan membahas pada poin yang kedua, yaitu kekuatan dan kelemahan pendekatan behavioral. Yang pertama, kekuatan. Kekuatan dari pendekatan behavioral sendiri itu pendekatan yang efektif untuk melakukan modifikasi tingkah laku. Selanjutnya, kelemahan dari pendekatan behavioral yaitu
Satu, tidak memandirikan konseli. Yang kedua, tidak melibatkan pemahaman diri secara utuh. Kekuatan pendekatan behavioral yaitu pendekatan yang efektif untuk melakukan modifikasi tingkah laku. Konseling dalam pendekatan behavioral yaitu efektif untuk melakukan modifikasi tingkah laku, yaitu menekan tingkah maladaptif dan meningkatkan tingkah adaptif. Salah satu tingkah maladaptif yang bisa ditekan yaitu kecanduan alkohol. Penelitian lainnya mengenai efektivitas konseling behavioral dalam menekan tingkah laku maladaptif adalah konseling behavioral terhadap kegemukan, aktivitas fisik, dan merokok yang dapat mengakibatkan kanker hati pada orang dewasa. Selanjutnya, kelemahan pendekatan behavioral. 1. Tidak memandirikan konseling. Keterlibatan konselor dalam proses konseling yang aktif dan direktif, serta tidak melibatkan konseling secara aktif, maka konseling tidak bisa berdiri secara mandiri. Konseling harus mengikuti setiap arahan dari konselor dan setiap tingkah laku konseling harus dikontrol oleh konselor agar tercapainya tujuan konseling. Kelemahan pendekatan behavioral yang kedua, tidak melibatkan pemahaman diri secara utuh. Konseling behavioral mengabaikan sebuah proses kognitif karena memandang konsekuensi lingkunganlah yang menentukan dan mempertahankan tingkah laku individu. Artinya, tidak perlu untuk menempatkan kekuatan internal atau motivasi dalam diri seseorang sebagai faktor penyebab perilaku. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai teknik behavioral. Adapun ciri-ciri dari behavioral yaitu 1. Pemusatan perhatian tingkah laku yang nampak. Dan ciri-ciri yang kedua yaitu kecermatan dan penguraian tujuan-tujuan treatment. Dan ciri-ciri yang ketiga yaitu perumusan prosedur treatment yang spesifik sesuai dengan masalah. Dan ciri-ciri yang terakhir yaitu penaksiran objektif atas hasil-hasil terapi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai macam-macam teknik behavioral. Yaitu, yang pertama, teknik desensitasi. Yang kedua, teknik aversi. Yang ketiga, schedule. Yang keempat, shaping. Dan teknik yang kelima yaitu teknik relaksasi. Dan teknik yang keenam yaitu teknik flooding. Dan teknik yang ketujuh, reinforcement teknik. Dan teknik yang kedelapan yaitu modeling. Dan teknik yang kesembilan yaitu cognitive restructuring. Dan teknik yang ke-10 yaitu pekerjaan rumah. Dan teknik yang ke-11 yaitu behavior rehearsal. Dan yang ke-12 yaitu punishment atau hukuman. Sekian video tentang materi pendekatan behavioral yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya mohon untuk kritik dan sarannya. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.